wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat MSI-ku di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Bertemu lagi dengan saya Nona Paramita, Kron MSI Aceh. Salam sukses dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabatku sekalian, ada satu quote menarik dari salah satu tokoh terkaya di dunia, Bill Gates. If I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. Jadi, beliau bilang, jika saya diberi kesempatan untuk memulai dari awal lagi, saya akan memilih bisnis network marketing. Kenapa demikian? Ini karena bisnis network marketing atau yang lebih kita kenal dengan bisnis MLM ini merupakan salah satu bisnis yang paling menjanjikan dan paling potensial yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Jadi sebenarnya untuk di dunia sendiri, bisnis network marketing ini sudah ada sejak tahun 1950-an. Nah, walaupun di Indonesia masih terbilang baru, nyatanya sudah banyak sekali orang-orang yang sukses menjadi miliarder melalui bisnis MLM. Salah satunya melalui PT Mahkota Sukses Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan MSI. Sahabatku sekalian, walaupun terbilang mudah untuk dijalankan, ada beberapa poin penting yang harus kita kuasai jika kita serius memang benar-benar ingin sukses di bisnis ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan kepada Anda semua 8 kunci sukses menjalankan bisnis MSI. Mari disimak. Poin yang pertama, miliki impian. Nah, orang-orang sukses adalah mereka yang berani bermimpi besar, kemudian berani mewujudkannya. Maka tentukan visi dan misi kita. Dengan mengetahui visi dan misi, ini akan membuat kita lebih mudah dalam menentukan apa sih sebenarnya tujuan kita menjalankan bisnis ini. Selanjutnya, tentukan target. Ketika kita sudah mengetahui target kita, ini akan memotivasi kita untuk bekerja lebih giat lagi dan lebih semangat lagi dalam mencapai target tersebut. Selain bisa memotivasi diri, target ini juga akan memberikan tantangan tersendiri buat kita. Kita akan merasa tertantang bagaimana caranya agar dapat mencapai tujuan kita dan mencapai target tersebut. Poin yang selanjutnya, yang kedua adalah belajar. Sahabatku sekalian, pernahkah kalian mendengar ada kalimat yang mengatakan bahwa investasi yang terbaik itu adalah investasi leher ke atas? Nah, ini maksudnya apa? Jadi begini, investasi leher ke atas ini maksudnya adalah investasi ilmu atau belajar. Dan ini sebenarnya sangat penting. Sayangnya banyak sekali orang yang mengabaikan hal ini. Harta bisa lenyap, tapi ilmu dibawa sampai mati. Bahkan dengan ilmu kita bisa melipat gandakan harta. Benar ya? Nah, melalui MSI ini ada sarana kita untuk bisa belajar, yaitu melalui kegiatan home sharing dan OPP atau Open Plan Presentation. Kenapa home sharing dan OPP ini sangat penting? Karena home sharing dan OPP ini adalah jantungnya bisnis MLM. Dan di sana kita bisa belajar banyak. Di sana kita bisa belajar marketing plan, product knowledge. Kita juga bisa sharing-sharing bersama rekan-rekan kita sesama mitra bisnis. Selain itu, di pertemuan seperti inilah kita akan bertemu dengan orang-orang yang sudah sukses. Nah, pastinya ini akan memacu semangat kita untuk berjuang lebih giat lagi agar bisa sukses seperti mereka. Maka mulai dari sekarang, jangan pernah lagi mengabaikan pertemuan seperti ini ya. Next, yang ketiga adalah user. User yang saya maksud di sini adalah kita memakai produk yang kita pasarkan. Nah, ketika kita memakai produk yang kita jual, ini akan membuat kita merasa lebih percaya diri saat kita menawarkan produk ini kepada customer atau ke calon member. Buat juga testimoni pribadi kita. Nah, dengan melihat testimoni pribadi, customer akan merasa lebih yakin bahwa produk yang kita tawarkan ini memang produk bagus dan produk berkualitas. Ini juga akan memudahkan kita untuk closing. Poin yang keempat, dan ini adalah poin yang penting, yaitu promosi. Nah, promosi baik secara online maupun secara offline. Sahabatku sekalian, saat ini kita sudah sangat dimudahkan dengan adanya media online, media sosial. Ada Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan lain sebagainya. Manfaatkanlah media-media ini untuk kita melakukan promosi. Lakukan iklan secara rutin. Dan yang paling penting, gunakan bahasa iklan yang santun dan kreatif agar menarik minat pembaca. Selanjutnya, kita lakukan juga promosi secara offline. Nah, promosi offline ini bisa dilakukan di pertemuan-pertemuan. Misalnya ada pertemuan keluarga, atau mungkin ada reuni, arisan, dan lain sebagainya.
Di pertemuan-pertemuan semacam ini, kita akan bertemu dengan banyak orang. Nah, momen ini bisa kita manfaatkan untuk bersilaturahmi sekaligus bercerita tentang bisnis yang kita jalankan. Atau boleh juga lakukan janji temu secara personal, misalnya dengan salah seorang teman. Ya, sekedar ajak ngopi lah. Nanti di momen tersebut bisa dimanfaatkan untuk sekedar ngobrol ringan sekaligus menceritakan tentang bisnis yang kita jalankan. Poin yang selanjutnya, yang kelima adalah teamwork. Sahabatku sekalian, perlu diingat bahwa di dalam bisnis ini tidak ada yang namanya bos dan tidak ada yang namanya bawahan. Kita semuanya sama. Kita semua adalah bos bagi bisnis kita. Artinya kita semua adalah rekan kerja, rekan bisnis. Maka sangat penting menggunakan komunikasi yang baik di dalam tim. Gunakan bahasa yang santun. Utamakan diskusi dan musyawarah. Hindari perdebatan. Jalin pula ikatan emosional yang baik antara sesama tim. Nah, komunikasi dan silaturahmi yang baik ini sangat penting karena ini akan berpengaruh terhadap kinerja tim dan pastinya akan berpengaruh juga untuk pertumbuhan jaringan kita. Perlu diingat, bisnis MLM adalah bisnis manusia. Jadi lakukan dan kerjakan dengan hati. Hati-hati, jangan sampai menyakiti hati. Next, yang keenam adalah edifikasi. Apa sebenarnya makna edifikasi ini? Nah, di dalam bisnis MLM, edifikasi ini adalah memperkenalkan seseorang atau upline kepada orang lain atau calon member. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk meyakinkan calon member bahwa bisnis yang kita tawarkan adalah bisnis yang real, bisnis nyata, bukan penipuan. Karena apa? Nanti di sana akan dibantu dengan testimoni sukses dari upline kita. Sekaligus mungkin nanti akan ada persentase ringan, sedikit motivasi dari upline. Nah, ini akan membantu kita untuk meyakinkan calon member. Nah, ini juga sedikit banyak akan mempermudah kita untuk closing. Selanjutnya, poin yang ketujuh, duplikasi. Action. Lakukan semua hal-hal positif yang sudah diajarkan oleh upline kita, terapkan ke dalam jaringan kita, dan ajarkan kembali kepada tim agar bisa ditiru atau diduplikasi. Jalankan bisnis ini dengan fokus dan tekun. Jangan lirik kanan kiri. Ingat, dari awal kita sudah memulai bisnis ini karena kita memiliki impian dan memiliki target. Maka yang paling penting adalah semangat dan sabar. Karena apa? Tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Kita harus memiliki kesabaran ekstra sampai semua target kita tercapai. Next, yang terakhir, poin ke-8, dan ini adalah poin yang paling penting menurut saya. Positive thinking. Sahabatku sekalian, dalam menjalankan bisnis ini, jangan pernah ada perasaan takut gagal. Sukses adalah milik mereka yang berani menghadapi kegagalan. Dan sebenarnya, kegagalan demi kegagalan inilah yang akan membawa kita step by step menuju ke sebuah kesuksesan besar. Jangan pernah takut pada penolakan. Penolakan-penolakan itu pasti ada, tapi sebenarnya penolakan-penolakan itu adalah guru terbaik. Karena dari sanalah kita bisa belajar. Apa sih sebenarnya yang harus kita koreksi? Apa yang harus kita perbaiki agar bisa menjadi lebih baik lagi? Nah, sahabatku sekalian, perlu diketahui, hampir semua orang sukses di dunia ini adalah mereka yang berhasil melewati banyak penolakan. Saya ambil contoh satu, Kolonel Sanders pendiri KFC. Beliau melewati 1000 kali lebih penolakan. Bayangkan, luar biasa, 1000 kali lebih penolakan sebelum akhirnya resep ayam gorengnya diterima dan berdirilah KFC yang sekarang memiliki franchise hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi poin pentingnya adalah jangan pernah menyerah. Ingat, jika salah perbaiki, jika gagal coba lagi. Tapi jika kita menyerah, semuanya selesai. Sahabatku sekalian, dimanapun kalian berada, terlepas dari semua poin yang saya sampaikan tadi, sebenarnya jika kita memang memiliki keinginan untuk sukses, motivasi terbesar itu ada di dalam hati kita sendiri. Coba renungkan kembali. Apa tujuan kita menjalankan bisnis ini? Kenapa kita menjalankan bisnis ini? Dan untuk siapa sebenarnya kita berjuang? Jawabannya ada di hati kita sendiri. Nah, ketika kita merasa jenuh dan lelah, ketika kita ingin sekali menyerah, coba diingat-ingat lagi wajah orang tua kita yang sangat ingin dibahagiakan oleh anak-anaknya. Coba diingat-ingat lagi wajah anak-anak kita yang sangat ingin memiliki masa depan yang cerah.
dan sangat ingin dibahagiakan oleh ayah atau ibunya. Sekarang pertanyaannya, sanggupkah kita menghancurkan harapan dan impian mereka hanya karena kita menyerah? Sahabatku sekalian, perlu diingat, hidup ini bukan hanya tentang diri kita sendiri. Hidup ini juga tentang orang-orang yang kita cintai. Apa yang bisa kita berikan untuk mereka? Kebahagiaan apa yang bisa kita berikan untuk orang-orang yang kita cintai? Dan sebanyak apa kita bisa bermanfaat buat mereka? Ketika kita sudah memutuskan untuk berjuang, maka perjuangkanlah sampai akhir. Jangan pernah berhenti. Karena keberhasilan hanya milik mereka yang berani berjuang, berani bekerja keras, dan pantang menyerah. Akhir kata, saya mendoakan semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan semangat dan kemudahan dalam menjalankan bisnis ini, sehingga semua impian kita dapat terwujud. Salam sukses tanpa batas. Go Royal Crown, bisa, 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 yes. Saya Nona Paramita, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.